budi.
Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu Tuhan. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, bertumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik. Yaitu buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu. Bukakanlah pikiran kami, bukakanlah mata rohani kami, agar kami boleh menangkap dan mengerti isi firman-Mu dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti yang Kau maksud pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali salam kasih Tuhan. Mari kita segera siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan tetap tenang di tengah ketimpa badai kehidupan ini. Tetap tenang walaupun ditimpa badai dalam kehidupan kita ini, ya. Maaf, kita sering mendengar anjuran, bahkan kita sering mendengar khotbah-khotbah juga supaya orang bisa tetap tenang. Dan bahkan kita lihat sampai di sinetron pun kita lihat, kalau ada yang lagi panik, kalau ada yang lagi cemas, ada yang lagi takut, bahkan kalau ada yang lagi marah, selalu temannya atau orang dekatnya mengatakan tenang. Jadi itu sudah menjadi suatu kesepakatan bersama di dunia ini bahwa kita harus tetap tenang walaupun sudah mengalami atau ditimpa oleh badai kehidupan. Apakah itu macam-macam saja, bisa sakit, bisa karena terancam, bisa karena kerugian, bisa karena diserang orang dan sebagainya, ya. Kenapa kita harus bisa tetap tenang? Karena firman Tuhan juga mengajarkan begitu loh. Jadi bukan cuma dunia aja, firman Tuhan mengajarkan kita supaya tetap tenang dalam menghadapi masalah itu. Kenapa harus tetap tenang? Karena kita kalau menghadapi masalah, apa yang harus kita lakukan? Tak lain tak bukan berdoa, mencari Tuhan, mencari pertolongan Tuhan, mencari jalan keluar dari Tuhan. Dan itu baru bisa dilakukan dengan baik kalau kita tetap tenang. Alkitab mengatakan, kita baca di 1 Petrus 4 ayat 7, ya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Berarti makin dekat dengan akhir zaman. Nah, itu keadaannya seperti ini. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Maksudnya berdoa dengan benar, dengan terarah sesuai firman Tuhan, bukan berdoa asal-asalan, ya. Jadi kita perlu tahu firman Tuhan menganjurkan supaya kita tetap tenang atau tinggal tenang supaya kita bisa berdoa. Kemudian bukan cuma itu, kalau kita tidak tenang, ya, banyak diserang kepanikan, kecemasan, ketakutan dan sebagainya, maka seringkali stres menghantui kita. Dan kalau itu terjadi, maka itu merugikan kesehatan kita. Bisa terjadi juga, ya, dikatakan bahwa itu bisa membuat orang sakit, ya. Nah, kita lihat Amsal juga mengatakan demikian. Amsal 14 ayat 30 mengajarkan tentang kesehatan ini, ya, hubungannya dengan tinggal tenang. Amsal 14 ayat 30. Ini yang diajarkan oleh firman Tuhan, yang perlu kita perhatikan semua saat kita menghadapi badai kehidupan ini, ya. 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, artinya menyehatkan tubuh. Tapi iri hati atau apa saja, iri hati, kepanikan, ketakutan atau kebencian apapun juga, itu membusukkan tulang, berarti bisa membuat orang makin sakit saja, ya. Nah, itu yang manfaatnya berikutnya. Bukan cuma itu, firman juga bilang kalau kita mau tetap kuat dalam kehidupan ini, maka kita lihat di Yesaya 30 ayat 15b. Yesaya 30 ayat 15b. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, ini yang bagian ayat, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Nah, sekarang yang B, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kalau kita mau kuat, maka kita perlu tinggal tenang. Tapi tidak cukup itu saja, bergandengan juga dengan percaya kita, iman kita kepada Tuhan. Nah, ini nasihat dari firman Tuhan. Kita bisa melihat dalam keadaan sehari-hari, kalau kita tidak bisa tenang,
atau kita panik terus, atau cemas, atau ketakutan, atau macam-macam seperti itu, maka panik dan stres itu menguasai diri kita dan bisa mengorbankan diri kita sendiri, membuat persoalan bukannya berkurang, bukannya selesai, tapi malah bertambah, ya, bertambah dengan sakit yang kita alami. Yang pertama, mungkin saja sakit mahnya kambuh kembali, ya. Bisa juga tensi yang naik tinggi, bisa juga terjadi serangan jantung buat orang ada gangguan jantung, ya, dan lain sebagainya. Dan kalau kita ngambil keputusan, mengambil langkah saat kita panik dan tidak tenang, seringkali keputusan kita kurang bijak, kurang tepat, karena tidak diambil pada waktu kita tenang. Jadi itu dunia menunjukkan, kehidupan, fakta kehidupan menunjukkan bahwa tinggal tenang itu penting buat kita. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa tetap tinggal tenang kalau saat itu badai kehidupan melanda kita, ya. Memang itu tidak enak sekali, memang itu mengancam sekali misalnya, ya. Maka kita perlu belajar. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa tetap tenang ketika kita tetap memusatkan perhatian kita, memusatkan konsentrasi di depan kita kepada Tuhan, dan bukan berpusat kepada masalah itu semata. Bukan. Jadi pada waktu kita menghadapi masalah, sebaiknya kita berkonsentrasi, memusatkan kehidupan kita, pandangan kita kepada Tuhan, bukan kepada masalahnya. Karena dunia juga mengatakan, kalau kita memusatkan perhatian kepada masalah, kita makin stres, dan ketakutan, kecemasan kita tidak akan pernah bisa mengurangi masalah kita, tidak akan pernah menyelesaikan masalah kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita dengan sempurna. Dan karena itu pusatkan perhatian kita pada Tuhan. Itu juga dijelaskan Alkitab pada murid Tuhan Yesus, ya. Kita bisa baca di kitab Matius 14 ayat 25 sampai 30. Matius 14 ayat 25 sampai 30. Berita tentang Tuhan berjalan di atas air, dan Petrus pun bisa berjalan di atas air, ya. Tapi kita lihat bagaimana yang terjadi. Matius 14 ayat 25 sampai 30. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air, menunjukkan kuasanya, mujizatnya, bisa berjalan di atas air, ya. Nah, kita lihat kalau orang nggak tenang, kalau orang cemas, takut. Kenapa murid-murid pada takut waktu itu? Karena mereka ditimpa oleh angin ribut, ya. Maka ketika murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," katanya. Tuhan yang datang kok malah dibilang hantu, kenapa bisa gitu? Jadi pendapat yang juga melenceng sudah, karena tidak bisa tenang. Tuhan datang menolong, mesti bersyukur, berucapkan haleluya, puji Tuhan, tapi malah bilang hantu katanya. Memang kalau dari kata Tuhan dan hantu tinggal balik, tapi sebenarnya artinya jauh sekali berbeda, ya, berlatar belakangnya berbeda, bertolak belakang, ya. Lalu berteriak-teriak karena takut, berarti dikuasai ketakutan, bukan dikuasai tinggal tenang. Itu akibat pertama. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah." Nah, ini Tuhan ingin mereka tenang, ya. "Aku ini, jangan takut." Lalu kita melihat Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu," artinya apabila benar-benar itu engkau, katanya, ya, "maka suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dari kata-kata yang diucapkan Petrus menunjukkan dia sebetulnya dia tetap saja tidak percaya. Karena kan dia tidak bisa berjalan di atas air, seperti menguji Tuhan. "Betul nggak engkau, ya? Itu engkau beneran? Itu Tuhan atau hantu? Kalau engkau bener Tuhan, suruh aku berjalan di atas air." Nah, ini untuk membuktikan lagi bahwa dia belum sungguh-sungguh percaya. Kenapa dia tidak bisa percaya? Karena dia imannya rontok karena ketakutan, angin ribut yang melanda, ya. Tapi Tuhan berkata, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu itu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Keajaiban terjadi. Kenapa? Karena Tuhan yang memerintahkan, dan Petrus saat itu sedang terpusat perhatiannya kepada Tuhan, terpusat pandangannya kepada Tuhan, terpusat konsentrasinya kepada Tuhan. Waktu itu, waktu pertama itu dia berjalan, dia belum melihat yang sekeliling persoalannya. Dia terpusat pada Tuhan karena perhatiannya ada di sana, ya. Maka Petrus turun dari perahu itu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi, ya, berikutnya, ketika dirasanya tiupan angin, berarti apa? Dia mulai terpecah perhatiannya kepada yang sekeliling, keadaan sekelilingnya, pada masalahnya. Dia, angin kencang ini apa ini, ya? Lalu lihat kiri kanan, loh, air ini gimana? Mulai lagi dia terpusat pada Tuhan, terpusat pada masalahnya, soal air, soal angin kencang, dan lain sebagainya. Maka takutlah ia, dan akibatnya
ia mulai tenggelam. Nah ini kalau tidak pusat perhatian pada Tuhan, pada masalah saja malah makin tenggelam ya. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Serta Yesus mengulurkan tangan kepadanya, tangannya dan memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya. Masakan Petrus mulai tertua Tuhan Yesus bisa kurang percaya? Ya bisa, karena dulunya mungkin percaya sekali, tapi tergerus iman percaya karena tidak bisa tenang, dikuasai ketakutan. Nah ini akibatnya ya, bisa kita lihat bersama. Mengapa engkau bimbang? Jadi tidak tenang kan, bimbang kan, cemas, khawatir. Nah ini kenapa? Karena takut dan tidak berpusat lagi pada Tuhan, tapi berpusat pada masalahnya yang ada sekelilingnya, yaitu air yang bergejolak, angin yang ribut dan sebagainya. Maka dia mulai tenggelam ya. Maka di mata Tuhan dikatakan, hai orang yang kurang percaya, kenapa engkau jadi bimbang? Nah ini yang pertama contohnya ya. Jadi kalau kita tidak berpusat pandangan pada Tuhan, maka kita sukar untuk tenang. Kenapa? Karena kita melihat masalah yang betul-betul datang menimpa. Masa tidak boleh Pak? Ya kita lihat, tetapi kita pusatkan pada Tuhan. Kalau kita pusat perhatian pada masalah terus, tidak akan pernah bisa membantu kita menyelesaikan masalah. Tetapi kalau kita pusat perhatian pada Tuhan, pertolongan Tuhan, itu mujizat Tuhan bisa terjadi dengan segera pada diri kita semua ya. Jadi tinggallah tenang dan pusatkan perhatian kepada Tuhan seluruhnya. Yang kedua, ketika kita tidak bisa berpegang pada iman, maka kita tidak bisa tinggal tenang. Tadi seperti Petrus, hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Kenapa kamu bisa bimbang? Karena kurang percaya. Kenapa kurang percaya? Karena ini tidak pegang iman bahwa itu adalah Tuhan dan pasti terjadi apa yang diperintahkan. Ayat firman Tuhan mengatakan juga di Markus 6, ya kitab Markus 6 ayat 5. Nah, kalau tidak berpegang pada iman percaya, maka Yesus pun tidak bisa menolong. Maka dikatakan, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Bukan Tuhan yang tidak bisa, bukan Tuhan yang tidak mampu, tapi tidak terjadi karena orang-orang di sana tidak percaya atau mungkin kurang percaya, imannya tidak dipegangnya ya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan berapa orang dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka, tidak berpegang pada iman. Ya, kita lihat contohnya ya. Lalu kita lihat lagi Yesaya 7 ayat 4 sampai 9. Kitab Yesaya pasal 7 ayat 4 sampai 9. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang ya. Jangan takut dan jangan hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, ya ini musibah juga menimpa, tapi tinggallah tenang, kata Tuhan, teguhkan hatimu ya. Marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu terjadi dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi, dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Jadi ini harus berpegang pada iman. Kalau tidak, kamu tidak akan teguh dan jaya. Ini Tuhan katakan ya. Bahkan kita bisa kagum pada Mazmur ditulis ya, yang terkenal sekali, Mazmur 23, yang dikatakan Tuhan adalah gembalaku ya. Dan kita lihat Mazmur 23. Untuk orang yang berlindung kepada Tuhan, apa yang terjadi? Orang yang sungguh-sungguh percaya mempertahankan imannya kepada Tuhan. Nah, Mazmur ini berkata, sekalipun lewat lembah kekelaman, atau disebutkan di zaman lain lembah bayang-bayang maut, berarti terancam sekali di sana ya. Mesti orang kalau di sana cemasnya bukan main, takutnya bukan main. Tetapi apa yang dikatakan penulis Mazmur di sini ya, kita bisa lihat dengan jelas tentang kekuatan imannya, berpegang pada iman. Sekalipun aku berjalan lembah kekelaman, mestinya takut sekali, mestinya panik sekali, mestinya bimbang sekali, tapi aku tidak takut bahaya, karena itu aku bisa tenang ya. Sebab kenapa? Sebab engkau besertaku. Ini iman percaya ini yang dipegang.
dan gadamu dan tokatmu itulah justru yang akan menghibur aku. Bukannya bikin aku panik, bukannya bikin aku cemas, bukannya bikin aku takut, tapi buat aku terhibur sehingga bisa tinggal tenang. Nah, ini adalah apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Itu yang kedua. Terjadi yang kedua, berpegang terus pada iman percaya kita. Yang ketiga, ketika kita bisa dan mau mematahkan semua intimidasi dari si jahat. Si jahat itu mengintai kita terus. Waktu kita mulai dilanda kecemasan, waktu kita mulai dilanda ketakutan, malah ditambahi sama dia. Masukkan di pikiran kita, dalam hati kita, supaya kita makin jatuh lagi ya. Si jahat itu selalu mencari kesempatan untuk mencelakai kita, lewat salah satunya mengintimidasi kita. Mari kita baca di Efesus 6 ayat 16. Dan semua orang yang beri dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan Israel dan atas Israel milik Allah. Ya, sehingga damai sejahtera itu menunjukkan bisa tenang ya. Nah, iblis ingin mengintimidasi kita, terutama dalam pikiran kita. Misalnya, intimidasi iblis datang, ya kamu nggak bakal bisa menyelesaikan, kamu nggak bakal bisa meluruskan semua ini, kamu nggak bakal sukses, kamu nggak bakal berhasil, pasti gagal kamu, pasti hancur kamu. Nah ini, kalau kita ikuti, maka kita kehilangan ketenangan kita. Kamu kalau sakit nggak mungkin sembuh. Waktu bilang ini kan, sebentar lagi anakmu ini pasti mati lah, umurnya 2 bulan lagi, sebentar lagi pasanganmu nih pasti mati lah sudah. Itu jadi makin hilang iman percaya kita karena ketidaktenangan kita. Atau kalau kita mau berubah, kamu nggak mungkin bisa berubah, percuma kamu usahakan, toh dari sononya sudah begitu. Nah ini, nggak mungkin kamu bisa jadi seperti punya teladan Kristus. Nggak mungkin bisa, karena kamu dari sononya sudah kayak aku, kata si jahat ya. Jadi itu intimidasi. Kita harus bisa mengatasinya, harus bisa mematahkannya intimidasi dari si jahat ini, supaya kita bisa tetap tinggal tenang, sehingga bisa berdoa dengan baik dan memusatkan perhatian pada Tuhan dan pada iman percaya kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika kita menjalani hidup ini dengan mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus, bukan pikiran perasaan kita sendiri yang kadang-kadang terlalu baper, sehingga kita lalu merasa-rasa pikiran manusiawi yang begitu lemah. Tapi gunakanlah, kenakanlah, teladanilah pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus. Kita baca di Filipi 2 ayat 5. Firman Tuhan mengajarkan pada kita dan bahkan merintahkan pada kita, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama ya, hidup di dunia ini, sehingga banyak sekali badai yang bisa menimpa kita, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam hidup ini pasti ada badai, karena kita masih hidup di dunia yang jahat. Tidak ada jaminan kita pasti lepas dari nanti kalau sudah ketemu Tuhan ya, setelah kembali kepada Tuhan, tinggal bersama Tuhan, maka disitulah tidak ada kesusahan lagi. Tapi selama di dunia akan banyak sekali kesusahan, kesukaran, persoalan yang bisa menimpa, dan saat itulah diperlukan semua ini ya. Maka kenakanlah pikiran perasaan Kristus ya. Lihatlah teladan Tuhan Yesus ketika berkali-kali dicobai orang-orang Farisi. Nah itu kita perlu tahu. Jadi apa dong kesimpulannya kalau itu? Jadi kembali lagi, jangan cepat panik, jangan cemas berlebihan, jangan ketakutan, jangan khawatir berlebihan hingga menguasai kehidupan kita. Bila hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang kurang enak datang menimpa dalam kehidupan kita, ingat kita masih punya Tuhan. Tuhan masih ada ya. Karena kalau kita melakukan itu semua, kalau kita tetap cemas, khawatir yang melihara hidup kita, bukannya ketenangan, maka akan menambah problem pada kita. Pertama, satu problem yang menimpa kita yang membuat kita cemas, khawatir. Tapi kalau kita ikuti terus ini dan tidak berpaling kepada Tuhan, maka makin bertambah problemnya. Misalnya problem kesehatan, malah tambah sakit. Kalau tadinya persoalan keuangan, sekarang tambah persoalan kesehatan. Bahkan bisa kena serangan jantung, bahkan bisa stroke dan sebagainya. Yang kedua, mungkin persoalan keluarga, karena kita tidak bisa tenang, sangat khawatir, takut terbawa-bawa waktu kita menghadapi anak kita yang masih kecil atau menghadapi pasangan kita, maka kita berubah jadi gak karu-karuan. Nah, itu menjadi timbul persoalan keluarga lagi. Yang ketiga, persoalan ya keputusan kita ambil bisa salah semua, bisa kurang tepat, akibatnya persoalan yang dulu yang dari papa ikut juga hancur lebur, gak karu-karuan.
Jadi kita hanya menambah persoalan. Sekalipun satu persoalan menimpa, bisa jadi beberapa persoalan lagi, bahkan banyak persoalan. Karena itu harus kita tinggal tenang. Haleluya, puji Tuhan. Bersama Tuhan kita akan bisa tinggal tenang. Haleluya. Mari kita akhiri dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang berikan pada kita ketenangan, juga dengan kekuatan, persekutuan, pertolongan, penghiburan, dan terutama urapannya penuh dari Roh Kudus yang juga akan memberikan kita ketenangan untuk bisa tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan dan musyawarah perhatian kita pada Tuhan. Dan kiranya itulah menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya ini sudah terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Haleluya. Sampai jumpa. Haleluya. Waktuku susah dan menderita, Yesus lah yang ku seru. Waktuku jatuh dan terluka, Engkau lah penolongku. Ku ingin selalu tinggal di dalam hadirat-Mu, Tuhan, merasakan damai sejahtera yang tak tergantikan. Yesus, Kau Tuhan, ditinggikan sampai selamanya. Muliakanlah dan agungkan seluruh umat manusia.
waktu